Komisi 2 DPR RI dan pemerintah berkomitmen menyelenggarakan Pilkada serentak pada 9 Desember tahun 2020. Ditandai dengan disetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang Pilkada serentak menjadi undang-undang. DPR RI menilai kasus kekerasan seksual yang semakin marak dan menelan korban anak-anak merupakan permasalahan serius yang harus diselesaikan oleh peraturan dan hukum. DPR meminta pembubaran lembaga negara yang dilakukan Presiden Joko Widodo berdasarkan prestasi dan urgensi, bukan karena faktor orang per orang. Pemirsa, apa kabar? Tentunya Anda berjumpa kembali bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusra Yanti dan rekan saya. Saya Mendy Nugroho. Ya, pada pagi hari ini tentunya kita harus bersemangat karena di hari Jumat dan setidaknya kita besok akan libur. Libur, capek nih, masih agak ngos-ngosan juga habis sepeda. Halo. Main sepeda. Tapi udah mandi? Belum, nih buru-buru harus siaran juga. Jadi kalau pagi-pagi memang di hari Jumat, karyawan DPR RI memang melakukan aktivitas bersepeda. Memang lagi booming, bukan saja di Jakarta, tapi di beberapa daerah atau kota-kota besar di Indonesia memang lagi suka-sukanya sepeda di DPR. Tapi kalau juga. misalnya ya memang di gedung DPR RI ini tidak hanya sepeda, kalau misalnya setiap hari Jumat ada taekwondo, ada senam, banyak deh bulu tangkis gitu. Jadi kalau misalnya mungkin pemirsa juga ingin bertanya, ini bisa nggak sih diikuti oleh umum? Sebenarnya boleh, tapi karena memang ini untuk intern banyakkan karyawan di DPR RI atau para staf-staf anggota DPR RI memang banyakkan pagi-pagi. Tapi yang pasti sebenarnya bukan boleh atau tidaknya, tapi yang pasti kita secara personal memang diwajibkan untuk melakukan olahraga. Walaupun kadang kali masih merasa bingung, sebenarnya Mas, dengan olahraga kita mengeluarkan toksin, nafas yang ngos-ngosan ini menggunakan masker ini kan bahaya nggak sih gitu ya? Nah itu dia, tapi apapun itu untuk masalah peraturan protokol kesehatan harus tetap terus dijalankan, setidaknya rajin mencuci tangan, kemudian menggunakan masker dan selalu menjaga jarak aman terhadap siapapun yang dekat dengan kita ya. Ya betul sekali. Dan mengawali pagi hari ini saya akan berikan dulu 3 berita utama. Yang pertama terkait dengan DPR RI dan pemerintah berkomitmen Pilkada serentak Desember 2020. Komisi 2 DPR RI dan pemerintah berkomitmen menyelenggarakan Pilkada serentak pada 9 Desember tahun 2020. Ditandai dengan disetujuinya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tahun 2020 tentang Pilkada serentak menjadi undang-undang. Berikut berita selengkapnya. Komisi 2 DPR RI dan pemerintah berkomitmen menyelenggarakan Pilkada serentak pada 9 Desember tahun 2020. Ditandai dengan disetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang Pilkada serentak menjadi undang-undang. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI San Mustopa mengatakan, Pilkada serentak tahun 2020 payung hukumnya sudah disahkan. Peraturan Komisi Pemilihan Umum sudah disetujui pemerintah dan anggaran baik dari APBN maupun anggaran naskah perjanjian hibah daerah NPHD prosesnya sudah berjalan lancar. Terkait dengan APBN 1 triliun lebih tahap pertama sudah dicairkan, NPHD 60% sudah mau dicairkan juga, dan nanti untuk APBN tahap kedua di bulan Agustus semua relatif bisa cair. Jadi untuk pilkada komitmen dan keputusan bersama penyelenggara, pemerintah dan DPR itu tetap tanggal 9 Desember.
Anggota Komisi 2 DPR RI Sodik Mujahid mengatakan, dengan disahkannya Perpu nomor 2 tahun 2020, Pilkada serentak harus dilaksanakan karena di masa pandemi COVID-19 harus ada pejabat definitif untuk mengambil kebijakan dalam pencegahan dan pemulihan pandemi COVID-19. Di musim COVID ini termasuk dalam musim recovery ini. Itulah maka kita tetap melaksanakan pilkada sekali lagi agar ada kepala-kepala daerah definitif untuk mengatasi COVID dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mengatasi recovery pasca COVID. Dari Senayan, Jakarta, Mahir dan Ade TVR Parlemen melaporkan. Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustafa mengatakan bahwa Pilkada serentak tahun 2020 payung hukumnya sudah disahkan. Peraturan Komisi Pemilihan Umum sudah disetujui pemerintah dan anggaran baik dari APBN maupun anggaran naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD. Prosesnya sudah berjalan lancar. Anggota Komisi 2 lainnya, Sodik Mujahid, juga mengatakan bahwa dengan disahkannya Perpu nomor 2 tahun 2020, Pilkada serentak harus dilaksanakan. Karena di masa pandemi COVID-19 harus ada pejabat definitif untuk mengambil kebijakan dalam pencegahan dan pemulihan pandemi COVID-19. Ya, kalaupun misalnya tadinya juga memang Pilkada serentak ini dilaksanakan pada bulan September tahun 2020 dan sudah ditetapkan bahwa akan dilaksanakan bulan Desember tahun 2020 dan tadinya memang Perpu sudah akan dibuat menjadi sebuah undang-undang. Itu berarti juga kita semua elemen masyarakat harus mendukung berjalannya Pilkada serentak ini dengan aman. Dikarenakan memang masa pandemi, setidaknya nanti akan ada sosialisasi bagaimana cara misalnya Anda bisa menghadiri Pilkada serentak di tahun ini. Kayaknya seru deh, soalnya ada anak presiden. Anak presiden. Masih ramai aja beritanya ya. Iya, itu Tapi yang dia. pasti dengan Pilkada serentak nih kita harus bisa memberikan tahu ke semuanya, mungkin pemirsa juga, jika misalnya daerah Anda juga diselenggarakan Pilkada serentak untuk bisa memastikan siapa-siapa calonnya. Jangan hanya misalnya melihat tadi anak presiden juga masuk dalam bursa Pilkada serentak ya. Selain anak presiden, ada anak menteri yang juga ikut di kancah Pilkada serentak atau masuk pada pesta demokrasi pada kali ini, Pilkada serentak nih. Jadi seru. Seru ya. Seru, kan anak muda mau jadi pemimpin-pemimpin. Kemudian di berita kedua terkait dengan kekerasan seksual harus segera diselesaikan. DPR RI menilai bahwa kasus kekerasan seksual yang semakin marak dan menelan korban anak-anak merupakan permasalahan serius yang harus diselesaikan oleh peraturan dan hukum. Berikut berita selengkapnya. DPR RI menilai kasus kekerasan seksual yang semakin marak dan menelan korban anak-anak merupakan permasalahan serius yang harus diselesaikan oleh peraturan dan hukum. Ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 8 DPR RI, Nur Hadi menyampaikan Komisi 8 DPR RI memberi konsentrasi penuh pada kasus kekerasan seksual terhadap kelompok rentan. Nur Hadi menyampaikan Komisi 8 DPR RI memberi konsentrasi penuh pada kasus kekerasan seksual terhadap kelompok rentan, dengan mempertimbangkan pembahasan kembali rancangan undang-undang perlindungan kekerasan seksual dalam periode kerja tahun ini. Rapat terkait kekerasan seksual yang semakin sering terjadi di era pandemi ini. Dan saya mewakili fraksi Nasdem sangat mendukung untuk tetap diteruskan RUU penghapusan kekerasan seksual disahkan menjadi undang-undang. Husni menjelaskan, selain hukuman tegas bagi pelaku kekerasan seksual pada anak, kasus tersebut juga dapat dicegah dengan pendekatan budaya dan keluarga. Semua elemen masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual, khususnya terhadap anak. Budaya orang tua dan anak itu terus-menerus harus terus digaungkan. Jadi kita juga menyesalkan hal seperti itu terjadi, tapi kita yakin dan percaya mudah-mudahan pendekatan-pendekatan sosial kemasyarakatan, hukum-hukum adat di daerah tertentu itu tetap harus dijalankan. Kimi Mustaqim dan Koko, TVR Parlemen melaporkan.
Anggota Komisi 8 DPR RI Nur Hadi mendesak bahwa pelaku kasus kekerasan seksual khususnya pada anak harus dihukum dengan berat. Nur Hadi juga menyampaikan bahwa Komisi 8 DPR RI memberi konsentrasi penuh kepada kasus kekerasan seksual terhadap kelompok rentan dengan mempertimbangkan pembahasan kembali rancangan Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Seksual dalam periode kerja tahun ini. Setuju kalau misalnya memang untuk pembahasan rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual terutama pada anak akan dibahas kembali pada tahun ini. Dijadikan juga target prolegnas untuk tahun 2020. Dikarenakan memang untuk masalah kekerasan seksual pada anak ini juga sudah semakin banyak ya kasusnya. Dan kenapa kalaupun misalnya terjadi lebih banyak juga kalau kita lihat di daerah-daerah kasus tersebut berkembang. Ya, dengan banyaknya korban-korban kasus kekerasan anak. Kalau baru kita kemarin euforia Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli, tapi kasus-kasus anak atau kekerasan anak ini terus bertambah jumlahnya. Ini pemerintah kita semua juga harus bisa melihat dari sisi bagaimana kita melakukannya. Makanya hashtag kemarin kan 23 Juli bahwa lindungi anak Indonesia Maju untuk Indonesia Maju ya kan? Begitu ya. Kemudian di berita ketiga terkait dengan pembubaran lembaga negara, Presiden diminta lihat urgensinya. DPR RI meminta pembubaran lembaga negara yang dilakukan Presiden Joko Widodo berdasarkan prestasi dan urgensi bukan karena faktor orang per orang. Berikut berita selengkapnya. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini, anggota Badan Legislasi DPR RI, Bukhari Yusuf mengungkapkan Presiden Joko Widodo sebaiknya melihat urgensi daripada lembaga negara tersebut. Apakah memang layak untuk dipertahankan atau malah dibubarkan? Bukhari meminta Presiden untuk objektif, menentukan perampingan lembaga negara tidak hanya sekedar alasan ketidaksukaan Presiden pada orang per orang di suatu lembaga negara, sehingga akhirnya lembaga tersebut dibubarkan. Ada misalnya lembaga-lembaga yang benar-benar tidak penting, tidak diperlukan oleh masyarakat saat sekarang, lalu kemudian dipertahankan ya karena personal. Saya kira itu aja. Jadi pertimbangannya jangan pertimbangan personal, tapi pertimbangannya adalah pertimbangan yang sifatnya betul-betul untuk kepentingan bangsa dan negara dan keberpihakan kepada masyarakat. Pendapat berbeda disampaikan anggota Balik DPR RI Ali Taher. Menurut Ali, perampingan lembaga negara mesti mempertimbangkan aspek sumber daya manusia serta aset-aset yang dimiliki lembaga tersebut. Jika diperlukan ada perampingan lembaga negara tidak masalah, yang terpenting sudah diperhitungkan secara matang oleh pemerintah. Tetapi kalau yang diperlukan sekali tidak apa-apa, karena itu kan tergantung pada kebutuhan. Analisisnya adalah bahwa lembaga negara itu memiliki visi untuk meningkatkan, mendapatkan dana untuk kemudian menjadi bagian dari pendapatan negara. Itu penting. Tapi kalau hanya sekedar persoalan-persoalan non-ekonomi saya kira diperlukan tapi sangat selektif. Oki Zulindra dan Julian TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi DPR RI Bukhari Yusuf mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo sebaiknya melihat urgensi daripada lembaga negara tersebut. Apakah memang layak untuk dipertahankan atau malah dibubarkan? Bukhari meminta Presiden untuk objektif menentukan perampingan lembaga negara. Tidak hanya sekedar alasan ketidaksukaan Presiden pada orang per orang di suatu lembaga negara sehingga akhirnya lembaga tersebut dibubarkan. 18 lembaga yang memang masuk dalam catatan untuk akan dilebur ataupun misalnya dibubarkan ini sudah banyak masyarakat yang tahu ya. Tapi kalaupun misalnya memang DPR RI menanyakan kepada Presiden apakah memang ini harus dibubarkan untuk dalam waktu yang cepat, tapi harus juga dilihat urgensinya. Dan kalaupun misalnya jangan sampai ini benar-benar ya kalau dikatakan karena orang per orang, tapi ini memang karena dikarenakan efisiensi atau efektivitas daripada masa pandemi ini yang dibutuhkan juga beberapa hal yang harus dilakukan melalui banyak pertimbangan untuk dievaluasi supaya roda perekonomian ini tetap berjalan. Pemirsa, nanti kami akan kembali lagi ke hadapan Anda. 3 informasi berita yang mengawali Suara Parlemen edisi hari ini sudah kami berikan ya. Nah, setelah ini kami akan hadirkan ke hadapan Anda dengan beberapa surat kabar yang sudah berada di meja kami. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja?
Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Hari Jumat pemirsa, biasanya tuh saya ingin mendengarkan, membaca beberapa hal yang memang berhubungan dengan hari weekend, Sabtu dan Minggu. Tapi kalau misalnya di masa pandemi, apa sih yang enak dilakukan? Mau jalan-jalan juga susah, mau nginep di hotel juga bingung, ya. Lebih baik yang diomongin adalah? Ya, kalau bicara masalah hari Minggu pengennya yang santai-santai dulu ya. Iya, tapi kalau misalnya melihat dari harian Kompas pada pagi hari ini pemirsa, balik lagi kayaknya kalau misalnya berkaitan dengan masa pandemi akan berhubungan dengan masalah perekonomian. Nah, apa saja informasi yang akan kami hadirkan ke depan Anda mengenai headline surat kabar? Tentunya kami masuk dalam headline surat kabar. Ya, pada pagi hari ini Surat Kabar Kompas mengangkat daya ungkit ekonomi diperkuat. Pemerintah memperkuat daya ungkit pertumbuhan ekonomi nasional melalui koperasi dan UMKM. Peran koperasi bahkan diperkuat sebagai penyalur pembiayaan bagi UMKM anggotanya. Presiden Joko Widodo memerintahkan percepatan pemberian relaksasi dan bantuan likuiditas pada koperasi serta UMKM. Tujuannya agar tidak semakin terdampak perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan dapat berperan menjadi aktor pembangkit ekonomi nasional. Oh, ini dikaitkan dengan kondisi Presiden Joko Widodo, kalau tidak salah beberapa waktu lalu ataupun kemarin juga bertemu dengan beberapa UMKM ataupun juga koperasi di Istana Bogor. Dan setidaknya Presiden Joko Widodo akan memberikan bantuan, kalau tidak salah ini jumlahnya juga cukup banyak, kali ini digelontorkan 1 triliun rupiah untuk bisa memberikan stimulan terbaik untuk koperasi di Indonesia yang nantinya juga diturunkan ke UMKM di daerah-daerah. Ya, 2,5 juta ya kalau nggak salah ya diberikan ya. Itu dia. Jadi mungkin menjadi angin segar ya para pelaku UMKM di Indonesia. Dan itu tahap pertama. Itu tahap pertama ya? Nantinya juga kan akan digelontorkan hampir 12 triliun rupiah untuk menguatkan yang namanya UMKM di Indonesia. Ya, mudah-mudahan lah target dari pemerintah ini bisa berjalan dengan baik ya. Amin. Masih di Harian Kompas pada pagi hari ini, Indonesia percepat akses ke vaksin. Pemerintah Indonesia tengah menjalani kerjasama internasional dengan banyak pihak agar dapat memperoleh akses tercepat pada vaksin COVID-19. Vaksin menjadi titik tolak pemulihan dari pandemi COVID-19 dan langkah Indonesia ini merupakan bagian dari upaya sejumlah negara di dunia untuk memastikan ketersediaan vaksin bagi warganya. Nah, sebenarnya nih ya, untuk Indonesia sendiri, untuk mendapatkan ketersediaan vaksin COVID-19 ini tuh dari mana sih? Apakah kita akan import? Ataupun bahkan ternyata banyak sekali orang-orang pintar di Indonesia yang bisa menghasilkan atau menghadirkan vaksin sendiri. Indonesia sudah bisa. Baru kalung ya kemarin kalau dari Kementerian Pertanian sudah membuat kalung anti vaksin. Mau ya? Mau. Ya, tapi artinya dengan herbal. Tapi dengan kondisi vaksin sudah mulai diteliti oleh beberapa negara, mungkin Indonesia memang membutuhkan satu kerjasama yang lebih intens lagi ya. Karena dengan kondisi jumlah pandemi atau COVID-19 ini memang semakin hari semakin bertambah, ini cukup benar-benar ditangani secara serius ya. Betul. Untuk itu makanya pemerintah juga selalu mengingatkan, selalu berulang-ulang mengingatkan, tingkatkan kesadaran Anda dengan melakukan ataupun mematuhi peraturan protokol kesehatan yang sudah dibuat ya. Selalu cuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak aman. Itu tadi pemirsa informasi headline surat kabar. Ini detailnya ini ada di Harian Kompas ya, yang terbit pada hari ini Jumat 24 Juli 2020. Setelah ini kami jeda kembali karena kami sudah siap dengan tema pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen.
Masa pandemi ini kita tidak tahu kapan akan berakhir ya pemirsa. Tapi kalaupun misalnya beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah, sejak pemerintah juga mengumumkan kapan Indonesia terkena wabah ataupun misalnya virus tersebut, yang kalau tidak salah ini jatuh pada bulan Maret tahun 2020. Nah, mungkin saja pada saat bulan Maret yang lalu pemerintah mengambil kesimpulan ataupun keputusan bahwa kita harus semuanya di lockdown misalnya ya selama 3 bulan. Dan kemudian sekarang adalah masuk pada masa new normal, di mana memang roda perekonomian itu dibutuhkan ataupun harus berjalan. Mana sih yang harus dijadikan prioritas? Apakah kesehatan terlebih dahulu atau misalnya roda perekonomian? Tapi untuk bisa beriringan berjalan, kan ini kan dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Ya, lalu kalau bicara masalah anggaran, pemerintah memang begitu pusing menghadapi COVID-19 ini ya, harus mengalokasikan dana yang cukup besar. Tapi kan dengan melakukan atau melaksanakan program ini tidak serta-merta begitu saja. Harus ada pemeriksaan yang bisa akurat. Betul. Untuk masalah membuat sebuah program tentunya juga menggunakan dana yang tidak sedikit. Atau anggaran juga setidaknya dialokasikan prioritas ke sana. Tapi tepat sasaran atau tidak. Nah, untuk masalah penggelontoran anggaran ataupun dana untuk menghandle masa pandemi kali ini, perlukah dilakukan pemeriksaan yang jauh lebih detail untuk masalah dana pandemi yang sudah berjalan sampai detik ini. Dan inilah yang akan kami angkat ke depan Anda pemirsa mengenai pemeriksaan dana pandemi. Untuk itu juga nanti setelah informasi berikut kami akan hadirkan ke depan Anda narasumber kami pada pagi hari ini. Dan informasinya akan kami berikan dulu dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. Pemeriksaan dana pandemi. COVID-19 telah banyak memakan korban dan menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian dan keuangan negara. Sampai saat ini, pemerintah telah mengalokasikan dana yang berasal dari APBN sebesar Rp695,2 triliun untuk penanganan pandemi COVID-19. Secara internal, pengawasan pengelolaan dana penanganan COVID-19 dilakukan oleh BPKP serta aparat pengawasan internal pemerintah. Selanjutnya, secara eksternal, pemeriksaan dilakukan oleh BPK sesuai dengan prosedur audit yang berlaku. Lalu pertanyaannya, bagaimana pemeriksaan pengelolaan anggaran pandemi COVID-19 tahun 2020 yang akan dilakukan oleh BPK? Hal inilah banyak dipertanyakan oleh masyarakat luas, mengingat kinerja pemerintah dianggap lamban oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan oleh survei yang dilakukan indikator terjadi penurunan kepercayaan terhadap pemerintah sebesar 5%. Padahal anggarannya cukup besar. Wajar jika banyak pihak mengawasi anggaran yang besar ini, mulai dari bansos, kartu prakerja, hingga insentif UMKM. Jangan sampai dijadikan lahan korupsi baru yang empuk karena alasan darurat. Ya pemirsa, kini kita masuk dalam dialog pada pagi hari ini. Sudah hadir bersama kami di sini peneliti media bidang kepakaran ekonomi publik, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Ibu Fenty Eka Satya. Manggilnya Ibu atau Mbak? Kan masih muda. Masih muda ya? Iya, lebih akrab kita panggil Mbak ya. Selamat pagi Mbak Fenty, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Jus, selamat pagi Mas Medi. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Mbak, tapi kalau misalnya pada pagi hari ini kita harusnya kalau hari Jumat santai-santai ya bicaranya, tapi ini malah ngomonginnya atau kita bicaranya malah masalah perekonomian gitu. Kalaupun misalnya kita bicara dana pandemi saat ini Mbak,
setidaknya juga pemerintah sudah menggelontorkan dana yang tidak sedikit. Tapi kan harus diprioritaskan mana yang lebih dulu, kesehatan misalnya atau roda perekonomian. Dengan kondisi sampai saat ini sebenarnya sudah idealkah dengan kondisi anggaran yang memang dikeluarkan untuk menangani masa pandemi kali ini? Ya, kalau kita lihat dari segi anggaran ya, sebenarnya untuk kondisi seperti saat ini memang butuh anggaran yang besar. Dan pemerintah kalau saya lihat sudah melakukan beberapa tindakan-tindakan yang secara konseptual menurut saya cukup baik. Dan secara kebijakan regulasi juga sudah cukup baik ya. Tapi masalah pelaksanaannya, nah ini yang menjadi permasalahan kan. Anggaran yang sudah dialokasikan untuk penanganan COVID ini sampai saat ini sudah mencapai 695 triliun rupiah. Nah itu saya rasa anggaran cukup besar dibanding kalau dilihat dengan jumlah APBN kita. Dan itu juga bukan anggaran yang berbiaya murah karena sebagian besar dibiayai oleh utang ya. Kita menerbitkan surat utang negara gitu loh. Karena memang dalam kondisi seperti ini selain pendapatan pemerintah yang berkurang, misalnya dari perpajakan aja sudah dilakukan relaksasi dari berbagai sektor. Itu kan penerimaan perpajakan berkurang. Lalu pertumbuhan ekonomi kita juga sekarang negatif. Diramalkan tahun ini mencapai 5,08 minus ya pertumbuhan ekonomi kita gitu loh. Nah, itu karena memang dunia usaha tidak bergerak gitu. Makanya kalau dilihat dari segi anggaran itu sudah cukup baik, hanya mungkin yang tadi disampaikan pengawasannya. Ini harus diawasi karena kita seringkali lemah di pelaksanaan. Artinya dari sisi mana? Jika misalnya memang ini sudah dinilai sudah bagus lah pelaksanaan atau penganggaran dari pemerintah untuk alokasi yang cukup banyak, 600 triliun kurang lebihnya. Tapi artinya dari sisi pelaksanaan mana? Atau adakah misalnya dari sisi pelaksanaan teknis di lapangan bahwa ini sebenarnya perlu banget diawasi misalnya, terutama dari BPK lah misalnya? Kalau kita lihat sebenarnya yang berfungsi, yang berperan besar dalam pengawasan keuangan negara itu ada dua pihak di Indonesia. Yang pertama APIP yang terdiri dari BPKP dan Inspektorat, dan yang kedua BPK. APIP ini sendiri sebenarnya fungsinya adalah auditor internalnya pemerintah. Itu mereka melakukan review, melakukan pengawasan, melakukan internal audit terhadap pengelolaan keuangan negara. Dan kalau kita lihat sebuah proses pelaksanaan penganggaran dari awal sampai akhir, APIP ini berperan dari mulai perencanaan, pengawasan sampai pertanggungjawabannya, evaluasi. Nah, di situ sebenarnya kalau dilihat dari segi aparatur atau dari segi sekarang sekali lagi saya katakan secara konsep itu sudah memadai, sangat memadai sebenarnya gitu loh. Nah, sedangkan di ujungnya secara eksternal ketika pertanggungjawaban sudah dibuat, ketika kegiatan sudah dilakukan, ada BPK yang jagain gitu loh. BPK melakukan pemeriksaan apakah pertanggungjawabannya sudah sesuai, apakah sudah sesuai penggunaannya, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apakah tidak ada salah saji yang sifatnya material. Kan seperti itu. Nah, sekarang kalau seandainya kedua pihak ini melakukan tugasnya dengan baik, kolaborasi antara keduanya itu bisa menghasilkan akuntabilitas, transparansi, dan penghindaran dari penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran sebenarnya. Tapi kalau kita lihat misalnya kita beberapa bencana alam misalnya di Aceh, baik maupun kemarin di Palu misalnya, seringkali menyisakan akhirnya masuk pada ranah pidana misalnya. Artinya pelaksanaan di lapangan seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Nah, institusi dua tadi kan sudah berjalan dengan baik. Dengan kondisi seperti ini anggaran yang tidak kecil. Artinya perlukah pemerintah menambah satu kekuatan lagi misalnya dari faktor pengawasan ini? Penting nggak sih sebenarnya? Kan ada KPK kita punya. Ada KPK, nah, artinya harus dilibatkan. Penindakan hukum. Karena BPKP dan BPK itu tidak bisa melakukan penindakan hukum. Mereka hanya mengumpulkan data dan fakta saja di lapangan seperti itu. Nah, selanjutnya BPK mungkin kalau seandainya ada kasus hukum bisa melakukan audit investigatif. Kalau seandainya ditemukan, dan itu berdasarkan permintaan dari pengadilan biasanya atau dari DPR, seperti dulu kasus Senturi kan, BPK harus melakukan audit investigatif. Nah, kalau tadi kata Mas Medi bahwa ini kasus kemarin penanganan bencana alam itu banyak terjadi penyelewengan. Sebenarnya di kasus ini itu peluang bukan saya sepertinya kasar yang ngomong penyelewengan, mungkin penyalahgunaan ya, kemungkinan untuk penyalahgunaan keanggaran itu baik sengaja maupun tidak sengaja itu sebenarnya lebih besar. Pertama, karena anggarannya besar. Semakin besar anggaran maka akan semakin sulit pengawasan. Yang kedua, luas. Kalau bencana alam misalnya di Aceh ya Aceh aja gitu. Kalau pandemi ini kan seluruh Indonesia. Nah, semakin luas rentang
penggunaan anggarannya, maka rentang pengawasannya juga akan semakin sulit untuk dilakukan. Dan BPK kalaupun harus memeriksa, ini harus dari Sabang sampai Merauke, mereka butuh effort yang besar gitu loh. Nah, sehingga untuk ditemukannya kasus-kasus penyelewengan itu juga semakin sulit ya sebenarnya. Tapi itu bukan tidak mungkin. Nah, itulah makanya seperti saya katakan, APIP dan BPK itu harus berkoordinasi dengan baik. Lalu kalau dilihat dari aturan perundang-undangannya sendiri, di mana nih celahnya gitu kan? Kenapa kok dikatakan celah penyelewengan atau penyalahgunaan penggunaan dana ini semakin besar? Karena memang sekarang ada peraturannya untuk kasus ini dianggap kedaruratan, sehingga banyak pelonggaran-pelonggaran. Seperti misalnya defisit anggaran diizinkan di atas 3% dari PDB. Itu sebelumnya nggak boleh. Sebelumnya batas maksimal itu 3% gitu kan. Lalu boleh melakukan switch anggaran tanpa berkonsultasi dulu dengan DPR, tanpa melakukan pembahasan. Yang sebelumnya harus melakukan pembahasan, tapi karena ini kedaruratan diizinkan untuk pemindahan anggaran misalnya dari unit satu ke unit yang lain karena memang kondisinya darurat ya. Dan di APBN 2019 APBN 2020 yang disusun pada tahun 2019, kita kan tidak menduga ada kejadian ini. Otomatis pos-posnya banyak yang belum dipersiapkan. Nah, itu sebenarnya celah bagi terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan baik sengaja maupun tidak gitu. Terus ada lagi seperti mandatory expense, mandatory spending, pengeluaran yang wajib itu sekarang boleh besarannya itu diubah-ubah. Kalau sebelumnya kan itu tuh nggak boleh diubah-ubah gitu loh. Ya artinya kan memang Presiden sendiri juga memang menginstruksikan hal tersebut bahwa memang untuk mempercepat, tapi artinya celah tadi semakin besar untuk dilakukan. Nah, apakah memang cukup misalnya tadi Mbak Fenty juga mengatakan perlunya penambahan KPK, tapi KPK harus ada temuan dulu. Tapi bagaimana sih bisa menjaga ini dengan baik, karena ini uang bukan kecil, dan artinya lebih space-nya lebih luas lagi seluruh Indonesia. Sebenarnya kalau saya lihat ya, BPKP itu sudah membentuk tim. Timnya itu tim teknis pengawal akuntabilitas keuangan dalam rangka percepatan penanganan COVID, yang mana tugasnya adalah melakukan pendampingan terkait akuntabilitas penggunaan dana ini. Pada setiap institusi? Di BPK itu kan punya perwakilan di seluruh provinsi. Jadi tim ini melakukan pendampingan baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi. Seperti itu. Jadi perwakilan-perwakilan BPKP juga melakukan hal itu. Ya, tapi bagaimana efektivitas pelaksanaannya ya kita tinggal lihat aja ya. Saya juga tidak bisa memberi judgement di sini seperti apa pelaksananya. Tapi kalau dilihat dari segi aturan perundang-undangan atau tindakan antisipatif yang dilakukan, saya rasa sudah ada lah gitu. Nah, kalau BPK sendiri kan awal semester 2 tahun 2020 ini rencananya akan melakukan pemeriksaan PDTT ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga mungkin melakukan pemeriksaan kinerja juga gitu. Tapi yang lebih dicondong sekarang adalah PDTT, dan BPK sendiri sudah melakukan konsultasi dengan pimpinan DPR Bu Puan pada akhir Juni lalu gitu, dan DPR memberikan dukungan penuh kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan ini. Mbak Fenty, nanti kita akan lanjutkan kembali, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana, perbincangan kami dengan Mbak Fenty Eka Satya akan kami lanjutkan setelah jeda berikut. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Mari lapor LHK-ASN. Video ini akan memandu Anda untuk menyampaikan LHK-ASN melalui aplikasi Siharka. Sebelum memulai, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Silakan mengakses siharka.menpan.go.id untuk membuka aplikasi Siharka. Lalu, login dengan username dan password Anda. Lengkapi profil dan ubah password Anda, dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai. Lengkapi data keluarga Anda seperti suami atau istri dan anak. Saatnya mengisi daftar kekayaan. Harta tidak bergerak adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan dan nilainya ditetapkan berdasarkan NJOP. Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan atau harga tafsiran. Surat berharga adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dan sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Uang tunai, deposito, giro,
tabungan, dan kas lainnya dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen. Piutang adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN pelapor maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN pelapor. Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHK-ASN adalah penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi atau keahlian, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Sedangkan, pengeluaran yang dicatat adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya, serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya. Anda telah menyelesaikan pengisian LHK-ASN. Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai, atau memilih edit jika masih perlu dilakukan perbaikan. Masih bersama kami pemirsa di Suara Parlemen, masih bersama Mbak Fenty Eka Satya, peneliti Madya Bidang Kepakaran Ekonomi Publik, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, membahas masalah pemeriksaan dana pandemi. Kayak berat banget sih ya, tapi ya memang sulit sih ya. Agak sulit. Makanya tadi kan kalau kita ngobrol sama Mbak Fenty di segmen sebelumnya ya Mbak ya. Bagaimana ya Mbak kalau misalnya memang ini kita bisa bilang bahwa penyerapannya itu benar-benar tepat sasaran. Pemeriksaannya aja sudah belum tahu bagaimana cara yang tepat. Jadi setidaknya 695 triliun rupiah ini sudah terserap dengan baik belum sih Mbak? Terutama misalnya di bidang kesehatan kita bicara dulu. Ya seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu, beliau kecewa gitu dengan rendahnya penyerapan anggaran COVID ini, terutama di bidang kesehatan. Padahal penyelamatan kesehatan itu merupakan prioritas anggaran. Gitu. Anggaran dalam penanganan COVID ini kan ada 3 prioritas. Yang pertama penanganan kesehatan, yang kedua jaringan sosial bagi masyarakat rentan, yang ketiga penyelamatan ekonomi. Nah, sedangkan anggaran yang prioritasnya sekali malah tidak terserap. Ya ini sebenarnya kalau kita lihat lagi disebabkan lebih disebabkan karena panjangnya prosedur. Karena kan penanganannya mulai dari vaskes tingkat 1, tingkat puskesmas sampai ke rumah sakit, dan yang banyak dikeluhkan adalah ketika mereka membutuhkan dana untuk membeli alat atau melakukan tindakan-tindakan tertentu, prosedurnya itu terlalu panjang dan berbelit-belit gitu. Belum lagi dokumen-dokumen yang harus disediakan, itu juga tidak sedikit gitu loh. Nah, sedangkan ini adalah kasus yang membutuhkan penanganan cepat. Untuk itu pemerintah sudah sebenarnya sudah memberikan sudah melakukan tindakan-tindakan perubahan ya untuk menangani hal ini, seperti dilakukannya perubahan PMK dari Kementerian Keuangan, Permenkes juga dilakukan perubahan sehingga prosedurnya sudah dipersingkat. Di PMK itu ada revisi revisi Permenkes, dan dari sisi Kemenku sendiri PMK-nya juga sudah diubah, di mana dokumen-dokumennya dipersingkat lah, nggak terlalu banyak lagi dokumennya, dan ada yang namanya dana talangan, uang muka gitu. Jadi walaupun dokumennya belum lengkap, uang mukanya udah boleh diberikan, seperti itu kebijakannya. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi semakin gampang secara administrasi, artinya kan pasti ada oknum yang selalu bermain. Kalau kemarin Pak Presiden sudah mengundang para pelaku UMKM, memberikan bantuan misalnya 2,5 juta di tahap pertama. Nah, kalau kita lihat BLK saja, misalnya bantuan tunainya saja, misalnya banyak sekali penduduk yang sebenarnya dianggap ekonominya mampu, tapi mereka berusaha untuk mengambil uang itu. Nah, bisa nggak sih pengawasan pada level seperti itu jika kita misalnya melihat dari sisi ekonomi, bukan UMKM, tapi dia berusaha untuk mengambil. Nah, pengawasan ini kan semakin sulit artinya, karena jumlahnya nggak sedikit loh. Iya, itu tadi. Dan simplifikasi mekanisme itu, simplifikasi dokumen itu sebenarnya merupakan amanat undang-undang. Jadi sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, ini merupakan celah untuk dilakukan penyelewengan, dan memang agak sulit. Seperti kemarin kasus bansos itu kan BPK juga turun melakukan audit kinerja ya. Untuk dideteksi dari awal itu mungkin sulit gitu loh, dan BPKP dan berserta APIP juga tidak sampai ke sana kan pengawasannya gitu loh. Nah, saya rasa disinilah perannya pemeriksa
di ujung gitu ya, BPK memeriksa kelengkapan dokumennya, dan kalau yang dilakukan adalah audit kinerja, mereka mungkin melihat SOP-nya. SOP-nya seperti apa? Apakah SOP itu sudah cukup memadai gitu loh untuk mencegah terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan itu. Nah, kalau belum, mungkin BPK akan menjadikan itu sebuah catatan gitu loh untuk diperiksa lebih lanjut. Kalau SOP-nya tidak memadai, atau kalau mereka tidak punya SOP yang memadai, BPK akan mencari benchmark best practice-nya seperti apa sih gitu loh. Kita hanya bisa sampai di situ ya Mbak ya. Tapi kalau misalnya celah-celah itu mah pasti akan selalu ada. Tapi peran masyarakat sebenarnya seberapa jauh sih kalau kita lihat dari aturan? Artinya fungsi masyarakat itu dilibatkan nggak sih dalam aturan itu, atau hanya sebatas misalnya masuk pidana karena nanti masuknya ke misalnya laporan ke kepolisian misalnya? Maksudnya peran masyarakat? Artinya masyarakat bisa jika misalnya melihat ada satu penyelewengan misalnya baik di lembaga atau di organisasi tertentu, misalnya ada uang yang diselewengkan atau beberapa kasus-kasus misalnya, ini peran masyarakat dilibatkan nggak sih dalam aturan ini? Atau memang ini hanya BPK saja yang secara aturan harus bisa menyelesaikan? Kalau pemeriksaan itu tidak ya. Tidak ya. Paling kalau masyarakat itu seperti whistleblower seperti itu ya, itu mungkin lebih ke BPK ke KPK ya. KPK. Itu lebih ke ranah hukum. Jadi kayak temuan-temuan gitu ya. Itu lebih ke ranah hukum kalau ada laporan-laporan seperti itu, masuknya ke sana gitu loh. Terakhir Mbak Fenty, kalaupun misalnya memang saat ini BPK masih mencari cara bagaimana sistem pemeriksaan yang dengan kondisi sampai saat ini banyak sekali misalnya dana yang bisa boleh di-switch ataupun banyak kelonggaran-kelonggaran yang diberikan untuk pengelolaan dana di masa pandemi ini. Kira-kira apa yang memang harus dilakukan saat ini pada saat memang masih semuanya masih dengan kondisi sedang berencana bagaimana mencari sistem ataupun cara yang paling baik untuk bisa menjaga bahwa dana pandemi ini memang tepat sasaran. Apa yang harus kita semua lakukan? Ya masyarakat mungkin perlu berperan aktif ya. Di sini kan kita harus bergotong royong lah. Ini ibaratnya memang musibah atau apa ya? Sesuatu yang tidak diinginkan semuanya. Kita semua merasakannya gitu. Kita semua merasakannya, maka kita juga harus sama-sama bergotong royong. Dan kalau dilihat lagi dari sisi kelembagaan, itu tadi seperti saya katakan, perannya APIP itu di sana. Gitu loh. Ketika BPK belum masuk, APIP lah yang harus mengawasinya tadi. Jadi memang benar-benar ada dua lembaga yang harus berperan penting nih pada saat memang untuk melakukan pemeriksaan dana pandemi ini, baik itu APIP maupun juga BPK yang nantinya juga bicara masalah pemeriksaan dan pengawasan untuk masalah dana pandemi. Semoga saja memang ini semuanya tepat sasaran, semuanya juga memang sesuai dengan yang sudah dibuat sesuai dengan rencana. Begitu harapan kita semua ya Mbak Fenty. Terima kasih Mbak Fenty sudah hadir pada pagi hari ini. Pemirsa, dengan demikian Suara Parlemen edisi pada pagi hari ini telah usai. Saya Yusra Yanti. Saya Medi Nugroho. Bersama Mbak Fenty Eka Satya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih Mbak Fenty. Salam siku. Salam siku. Ya Rasulullah, salam alaikum.